nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik enggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya enggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustaz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musyawarah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu. Itu mahramnya mahram mu'abbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i bal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya. Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wudhunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kalinya. Basah. Satu kali. Cara wuduknya cara wuduk Maliki. Batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyangnya. Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek. Tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu Bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Ya Pak Ustaz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustaz Somad, ya, anak saya ini dokter Pak Ustaz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustaz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh, mudah aja, Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang, ya bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. La ilallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Lah kita sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh. Sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh.
salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita tak mau, sama sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, usah ada lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz, kau tahu, saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie.